Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Agung Subagja, NIM 2020011120021 dari jurusan Teknik Elektro 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikitnya tentang alat ukur listrik dan elektronika multimeter yang sering kita sebut. Kita pengertian multimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau suatu hambatan pada suatu benda yang biasa disebut dengan avometer. Penggunaan avometer analog, pengertian, prinsip kerja, fungsi, dan penggunaan dan pemeliharaan. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Dari pengertian dulu, multimeter analog adalah multimeter yang biasa menghasilkan alat ukurnya menggunakan penunjuk jarum atau juga sebagai alat pengukur besaran suatu listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum. Prinsip kerja multimeter analog. Multimeter ini prinsip kerjanya terletak pada kumparan yang ditempatkan di antara dua kutub magnet. Nah, kumparan tersebut memiliki jarum yang berguna sebagai penunjuk hasil yang bergerak. Saat dialiri listrik, maka dia harus dibaca berdasarkan rank atau divisi. Keakuratan hasil pengukuran dari avometer analog ini dibatasi oleh lebar dari skala pointer, getaran dari pointer, keakuratan pencetakan, gandar, kalibrasi nol, jumlah rentang skala dalam pengukuran menggunakan avometer analog. Kesalahan pengukuran dapat terjadi akibat kesalahan dalam pengamatan atau paralaks. Ya, biasanya kalau multimeter analog ini kesalahannya itu terdapat dalam pengamatannya. Seseorang yang mengamatinya, pembacaannya itu biasanya salah. Kesalahannya bisa terjadi dari pengamatnya atau manusianya, dan juga dari avometernya karena jarang dipakai ataupun sudah rusak. Cara menggunakan multimeter analog, pengukuran tegangan AC atau arus bolak-balik. eh yang pertama itu, pastikan probe plus dan min sudah terpasang dengan benar pada tempat atau probe lubang probe. Posisikan selektor switch pada posisi AC volt. Namun sebelum memilih batas ukur, kita harus tahu terlebih dahulu seberapa tegangan yang mau kita ukur. Catatan, harus lebih tinggi dari tegangan yang hendak kita ukur. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada avometer analog. Ya, jika kita akan mengukur suatu tegangan AC volt, kita harus selektor itu dipindahkan kepada posisi yang lebih besar. Jika kecil, itu akan merusak avometer analog. Bisa terjadi si resistor itu akan mengalami kebakaran ataupun kerusakan dan multimeter akan tidak akurat. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas negatif dan positif. Ya, tegangan AC itu tidak mempunyai polaritas, yaitu kutub positif dan kutub negatifnya itu tidak ada. Jadi kita bebas untuk menyambungkan probe positif kemana dan probe negatif juga kemana. Setelah itu, lihatlah penunjukan jarum di skala pada display atau multimeter. Patokan, lihat angka di selektor yang digunakan, kemudian lihat juga angka yang sama pada selektor. Rumus: dengan adanya display multimeter, hasil akan ketahuan dengan rumus hasil pengukuran bagi angka, skala, dan nilai yang dipilih pada selektor. Nah, ini contohnya. Untuk ini pengukuran 220 volt dari tegangan PLN. Selanjutnya, cara menggunakan multimeter untuk pengukuran hambatan. Nah, satu, posisikan selektor switch pada ohm. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang lebih tinggi untuk menghindari terjadi kerusakan pada multimeter. Yang kedua itu, setelah itu lakukan kalibrasi pada multimeter dengan batasan ukur hendak kita gunakan agar mengukur menemui hasil yang akurat. Jarum menunjukkan harus pada skala 0. Jadi kita sebelum mengukur hambatan ataupun ohm, maka kita harus kalibrasi dulu terhadap kepada skala 0. Jika tidak dikalibrasi, maka si jarumnya akan melebihi atau mengurangi sehingga tidak akurat dalam pembacaan.
pada skala maupun 10, 20, 100, berapapun itu kita harus dikalibrasi terlebih dahulu agar lebih akurat. Ya, ketiga setelah itu hubungkan probe ke komponen yang mau diukur. Karena hambatan ini tidak ohm ini tidak mempunyai polaritas, tidak apa-apa, jadi positif negatifnya itu tidak terlalu. Setelah itu hasilnya pengukuran ditunjukkan oleh jarum. Kemudian masukkan hasil dengan rumus hasil pengurangan angka skala kali nilai yang dipilih pada selektor ya. Ini di kiri ini adalah salah satu contohnya untuk mengukur resistor ataupun hambatan. Ukurannya 10 kali 1 sama dengan 10 ohm. Nah, selektornya menunjukkan ke angka 10 ya. Itu. Selektornya di angka 1 ohm, di 1 ohm, dan di jarumnya itu udah 10 ya. 10. Jadi 10 kali 1 sama dengan 10 ohm. Yang selanjutnya mengukur arus DC. Pastikan probe plus dan min sudah terpasang dengan benar pada tempat atau probe lubang probe. Posisikan selektor ke posisi DC. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multimeter analog. Sebelum mengukur, pastikan peralatan yang mau diukur sudah ada dayanya. Kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal yang jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output dan tegangan positif, dan probe hitam ke input tegangan beban atau rangkaian yang kita ukur. Setelah itu lihat penunjukan jarum di skala display multimeter, patokan netra angka di selektor switch yang digunakan. Kemudian lihat angka yang sama pada selektor yang ada di display multimeter. Hasil akan ketemu dengan rumus hasil pengukuran bagi angka skala kali nilai yang dipilih pada selektor. Jadi untuk kita ini untuk pengukuran DC, maka ada tegangan di sini mempunyai polaritas yaitu positif dan negatifnya, maka kita harus posisikan probe positif ke positif di baterai ataupun probe negatif ke negatif di baterai. Jika kita terbalik, maka si jarumnya itu tidak akan bergerak maju, malahan si jarumnya itu akan bergerak mundur. Ya, selanjutnya kalibrasi multimeter analog yang difungsikan untuk ohmmeter. Langkahnya sebagai berikut. Persiapkan alat yang diukur multimeter. Pastikan baterai multimeter dalam kondisi bagus. Yang kedua, posisikan skala selektor pada ohm. Biasanya ada di posisi kanan bawah dan ada simbol. Pilih salah satu skala selektor pada skala yang ada 1 kali 10 kali 100 kali 1 kilo kali 10 kilo kali. Hubungkan probe merah ke konektor merah pada multimeter dan probe hitam pada konektor hitam atau common pada multimeter. Hubungkan singkatkan kedua ujung probe hitam dan merah. Lihat pada layar pembacaan meter jarum bergerak ke kanan. Tepatkan jarum pada angka 0. Skala paling atas, skala ohm meter menggunakan knob zero adjustment. Multimeter analog yang difungsikan sebagai ohmmeter telah selesai dikalibrasi, siap digunakan. Kalibrasi multimeter analog yang difungsikan sebagai meter, langkahnya ada sebagai berikut. Ya, ini yang paling atas itu jarum menunjukkan tepat di angka 0 pengukuran sebelah kanan. Jadi selektor itu harus dipilih dulu menggunakan pada ohmmeter ya, untuk mengukur hambatan atau ohm. Tiap mengenai range, selektor wajib dikalibrasi. Jadi kita mau mengukur 1 kali, terus kita pindahkan lagi ke 10 kali, harus dikalibrasi lagi, dan seterusnya sampai kan 10 kali itu harus dikalibrasi terlebih dahulu agar si jarumnya pas di angka 0. Jika melebihi atau mengurangi dari 0, itu pembacaannya akan tidak akurat. Ya, perubahan skala pada selektor yang dikalibrasi ulang. Ini kalibrasi multimeter analog mengukur AC atau DC. Langkahnya sebagai berikut. Persiapkan multimeter analog. Posisikan selektor pada skala volt AC atau DC. Biasanya di
ada di kanan atas yang berwarna merah, ada tulisan VAC. Siapkan obeng min atau test pen. Atur posisi jarum yang menunjukkan angka 0 sebelah kiri pada VAC dengan cara memutar kumparan putar bulat yang kecil di bawah jarum atau adjuster yang kecil itu. Multitester dengan obeng min volt AC siap digunakan. Setiap perubahan atau skala selektor harus dilakukan kalibrasi dengan proses yang sama. Ya, jika kita akan mengukur AC juga ada kalibrasinya, tapi kalibrasinya itu harus di posisi kiri pada pas di 0. Kenapa sih harus pada posisi 0? Karena tidak agar si pengukuran ini lebih akurat. Jadi agar tidak lebih dari 0 dan tidak kurang dari 0, dan sehingga pengukurannya akan akurat pada kalau dipastikan pada posisi 0. Untuk zero adjuster untuk voltmeter ini untuk paskan posisi 0 pada jarumnya itu ya. Nah, fungsi mengukur tegangan AC, mengukur tegangan DC, mengukur kuat arus DC, mengukur nilai hambatan suatu resistor, mengecek kapasitor elektronik, mengecek dioda, mengecek keadaan suatu kabel, mengecek transistor. Penggunaan jarum harus menunjukkan angka 0 apabila kedua probnya dihubungkan, putar penala mekanik apabila jarum belum tepat pada angka 0. Putarlah selektor ke arah besaran yang diukur, sambungkan prob warna merah dan ke lubang positif dan prob warna hitam ke lubang negatif. Untuk pemeliharaan jangan salah memutar selektor ya saat mengukur tegangan tinggi. Jangan sampai prob terbalik pada mengukur. Jangan terlalu cepat memutar selektor, jangan sampai terkena air. Memutar selektor ke arah searah jarum jam. Jadi untuk ini pemeliharaan ini saya tambahkan sedikit ya. Untuk jika tidak digunakan lagi, maka avometer itu si probnya atau si kabelnya itu pindahkan ke output agar jika terkena positif dan negatifnya si kabelnya tidak akan bergerak atau tidak akan bekerja. Jika sudah tidak digunakan, maka simpan di dalam laci ataupun jangan sampai terkena cahaya matahari langsung. Jika terkena cahaya matahari langsung, maka si kaca pada avometer analog ini mudah pecah ataupun retak. Penggunaan multimeter digital. Kita akan menjelaskan pengertian, prinsip kerja, fungsi penggunaan dan pemeliharaan. Pengertian multimeter digital adalah multimeter yang suatu pembacaan hasil dari alat ukur berupa digit angka atau juga alat yang sebagai pengukur tegangan, arus, listrik, hambatan atau resistansi yang menampilkan yaitu hasil berupa angka. Prinsip kerja multimeter digital. Alat ini mempunyai dua buah kawat yang digunakan untuk menghubungkan dengan objek yang diukur. Arus listrik melalui kawat tersebut akan diubah menjadi sebuah informasi digital dan akan muncul pada layar dan bentuk angka. Multimeter digital mampu menampilkan beberapa pengukuran untuk arus, miliampere, temperatur, tegangan, resistansi, frekuensi, daya listrik sampai ke kapasitansi. Cara mengukur tegangan AC menggunakan multidigital. Atur selektor ke AC volt. Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220, maka putar selektor ke 300 khusus multimeter analog. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang tinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multimeter. Hubungkan prob ke terminal tegangan yang diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas, yaitu negatif dan positifnya tidak ada, maka kita bebas untuk menyambungkan prob positif dan prob negatifnya. Baca hasil pengukuran di display dan selesai. Dan cara mengukur tegangan DC volt. Atur posisi skala pada skala selektor ke DC volt. Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar skala selektor ke 12 volt. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan,
maka seperti tadi harus lebih tinggi ataupun tertinggi dari skalinya agar menghindari kerusakan dari multimeter ataupun avometer analog. Multimeter. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Hati-hati agar jangan terbalik. Jika terbalik maka angka pada displaynya itu ataupun akan berubah jadi min. Baca hasil pengukuran di display multimeter digital. Ini cara mengukur resistansi atau ohm menggunakan avometer digital. Atur posisi saklar selektor ke ohm, pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur, biasanya dikawali dengan tanda X artinya kali. Khusus multimeter analog harus dikalibrasi dulu. Hubungkan probe ke komponen, tidak ada polaritas jadi terbalik pun tidak apa-apa. Baca hasil pengukuran di display multimeter dengan rumus hasil tadi itu pada selektor untuk analog. Jadi kalau digital itu sudah ada ya. Langsung. Fungsinya mengukur tegangan DC, mengukur tegangan AC, mengukur kuat arus DC, mengukur nilai hambatan sebuah resistor, mengecek hubungan singkat atau suatu koneksi, mengecek transistor, mengecek dioda, mengecek indikator, frekuensi satuan, indikator satuan, kapasitansi satuan. Penggunaan putar saklar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan. Hubungkan probe-nya ke komponen yang akan diukur. Catat angka yang tertera pada multimeter digital tersebut agar tidak lupa itu. Pemeliharaan pertama dengan suatu jangkauan yang terbesar agar multimeter tidak rusak. Putar saklar selektor searah dengan jarum jam dan jangan terlalu cepat. Jangan sampai probe-nya terbalik. Saat mengukur jangan menempatkan multimeter di tengah teriknya matahari. Jangan sampai multimeter terkena pada air, jangan dijatuhkan atau dibanting. Simpanlah multimeter di tempat yang kering dan sejuk. Untuk kesimpulan multimeter analog, multimeter analog merupakan jenis multimeter yang memiliki kesulitan yang lebih dalam mengetahui hasil dari pengukuran dan jalan juga akurasinya kurang, sehingga multimeter ini biasanya digunakan untuk mengetahui baik apa tidak suatu komponen ataupun mengecek sambungan kabel. Untuk kelebihan multimeter analog untuk mengecek kerusakan rangkaian ataupun komponen yang lebih mudah dan harganya cukup relatif lebih murah daripada multimeter digital. Kekurangan dari multimeter analog itu menggunakan rumus tertentu untuk menghitung nilai dari yang ditunjuk. Jarumnya rawan rusak di bagian spool atau penunjuk jarum. Kesimpulan untuk multimeter digital ini, multimeter digital merupakan multimeter yang memiliki hasil pengukuran sangat akurat dibandingkan dengan multimeter analog, dikarenakan hasil pengukuran sudah dalam bentuk angka tanpa kita harus menghitung dan meneliti lagi. Untuk kelebihan dari multimeter digital, penggunaan lebih mudah, artinya tidak perlu menghitung nilai angka yang diukur karena pada multimeter digital ini langsung keluar dari hasil pengukurannya. Itu kekurangannya adalah harganya relatif agak mahal daripada multimeter digital analog. Kekurangan dari digital multimeter atau multimeter digital, sulit digunakan untuk mengukur kerusakan pada komponen seperti elko, transistor dan sebagainya, dan di beberapa kasus nilai yang digunakan terkadang kurang akurat. Mungkin itu cukup sekian ya dari saya untuk pembahasan tentang avometer digital dan avometer analog. Mungkin banyak kesalahan ataupun salah kata dalam saya berbicara, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.